Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Praktikum Komputasi Statistik RA. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan dan juga menjelaskan praktikum modul ketiga kami mengenai teknik wrangling atau biasa disebut pada RStudio. Nah, di mana teknik wrangling atau teknik wrangling itu adalah suatu proses pra-pemrosesan data yang mencakup pengumpulan, pembersihan, transformasi, dan penggabungan data dari berbagai sumber menjadi bentuk yang dapat kita olah atau kita analisis. Nah, di mana tahapan teknik wrangling itu ada 8. Yang pertama itu ada pengumpulan datanya. Nah, di mana tahap awal pada data wrangling ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti basis data, file CSV, atau data dari sumber eksternal lainnya. Yang kedua itu ada pembersihan data, di mana setelah kita kumpulin datanya, biasanya itu akan ditemukan masalah seperti ada yang missing value, data duplikat, atau datanya tidak valid gitu ya. Di mana nanti proses pembersihan data ini tuh melibatkan identifikasi dan penanganan masalah seperti mengisi data yang hilang, menghapus data duplikat, atau kita ngubah data tadi yang salah. Terus kita masuk ke transformasi data, teknik ketiga, di mana dia itu melibatkan pengubahan format atau struktur datanya. Misalnya itu kita mau konversi format tanggal, menggabungkan kolom, atau menghitung statistik tambahan. Di mana tujuan dari teknik transformasi data ini adalah membuat data itu lebih siap untuk kita analisis nantinya. Yang keempat itu masuk ke pemfilteran data, di mana di bagian ini tuh tidak semua data yang kita kumpulkan itu perlu digunakan gitu. Nah, di mana ini tuh melibatkan pemfilteran data untuk fokus pada variabel atau catatan yang paling relevan. Terus yang kelima itu adalah integrasi data. Jika data itu terdiri dari beberapa sumber data yang berbeda, maka kita perlu mengintegrasikannya agar data yang berbeda tersebut dapat kita gunakan gitu. Terus tahap yang keenam itu kita masuk ke validasi data, di mana data yang telah kita proses perlu kita validasiin itu untuk memastikan integritasnya, termasuk langkah-langkah yang telah diambil, perubahan yang diterapkan, dan masalah yang diatasi. Terus yang ke-8 yaitu adalah penyimpanan data, di mana data yang telah di-wrangling itu mungkin perlu disimpan dalam format yang sesuai untuk analisis selanjutnya seperti penyimpanan dalam basis data atau file tertentu. Oke, di mana pada proses data wrangling itu tuh dia akan membantu untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan dalam analisis itu berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Oke, baik, kita pada praktikum kali ini di teknik wrangling itu akan kita pelajari gitu ya beberapa tahap dengan penggunaan software R gitu ya. Yang pertama itu adalah menciptakan variabel baru. Nah, di mana teman-teman bisa lihat di codingan saya, itu tuh kita tahap pertamanya adalah memasukkan data. Di sini bisa teman-teman lihat, yang pertama itu akan aku buat suatu atribut bernama-nama. Namanya itu ada Aldo, Bento, Crescen, Delgo, Erkanta, Puisi, Guldok, Horikita, Ikhlas, dan Juminten. Terus atribut yang kedua itu ada NIM. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 ya, ada 10 data di sini. Terus ada juga gender, terus ada tugas 1, atribut tugas 1, dan atribut tugas 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 atribut ya yang akan kita masukkan ke data frame ya. Nah, terus di sini tuh kita masuk ke menggabungkan semua data tadi ke sebuah data frame dengan cara kita bikin dulu nama data frame tadi itu yang akan kita panggil. Berarti di sini aku bikinnya data nilai, di mana nanti kita akan ubah dia menjadi satu data frame. Atributnya tadi ada 5, ada nama, NIM, gender, tugas 1, tugas 2. Nah, kalau misalnya udah, terus kita tampilin sih data nilainya. Coba kalau kita run, nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 10 baris ya, dengan 5 kolom, ada nama, NIM, gender, tugas 1, tugas 2. Nah, di sini tuh teman-teman juga bisa lihat ada nilai kosong gitu ya. Di bagian nama si ikhlasnya juga, di bagian nilai tugas 1, terus juga di sini di bagian Erkanta di tugas 2-nya dia nilainya juga kosong. Nah, terus kita masuk ke bagian menambahkan variabel ke data frame. Nah, di mana variabel tadi kan kita punya atau atributnya itu ada 5 kan. Terus aku di sini mau masukin lagi 2 variabel ya, di mana itu bernama tugas 3 dan juga tugas 4. Nah, di sini ada 10 nilai, tapi di sini juga aku inputin suatu nilai kosong gitu ya. Terus kalau misalnya di run, nah kayak gini. Jadi kan tadi teman-teman bisa lihat kalau yang di atas itu kita cuma sampai di atribut atau variabel tugas 2. Nah, kalau di sini karena udah kita tambahin atribut baru yang bernama tugas 3, tugas 4, jadinya dia dalam bentuk seperti ini.
Oke, baiklah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu subsetting data. Jadi untuk melakukan sebuah subsetting data, kita tuh harus memilih subset dari data yang relevan dari dataset yang akan yang lebih besar. Nah, oke. Untuk melakukan subsetting data ini sebelumnya kita eh, sudah merunning terlebih dahulu kode yang sebelumnya kita masukkan. Karena jika tidak atau langsung ke tahap subsetting data, maka apa namanya, kodenya tidak akan berjalan atau masih ada nilai-nilai yang belum dibangkitkan atau masih missing value lah istilahnya. Yang pertama kita akan berani sampai ke masuk tahap subsetting data. Nah, untuk memulai subsetting data ini kita memilih dari apa namanya, data nilai dua ini ya, menampilkan menampilkan nilai dari tugas kedua itu berarti nilai dua sama dengan diambil dari tugas dua sama dengan nilai duanya. Ini masih ada missing value-nya atau NA. Nah, lalu untuk menampilkan nilai mahasiswa yang bergender wanita, ini yang bergender wanita, data perempuannya kita panggil. Nah, ini merupakan data yang perempuan saja ya, yang laki-lakinya tidak dipanggil. Nah, oke. Lalu kita akan menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai tidak tidak lengkap. Nah, ini yang memiliki nilai tidak lengkap itu berarti yang ada missing value-nya ya. Itu Erkanta, Gultok, dan Ikhlas. Nah, di sini tugas satu itu si Ikhlas gak ada, tugas dua itu Erkanta gak ada, tugas ketiga itu Gultok gak ada. Nah, lalu kita menampilkan nilai yang lengkap. Jadi karena sebelumnya nilai yang tidak lengkap, sekarang kita ambil nilai nilai yang tidak lengkap, nilai yang lengkap maksudnya. Nah, ini yang nilai yang lengkap ya. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6 8 10. Nah, ini nilainya lengkap semua. Yang sebelumnya 5 7 9 itu tidak lengkap karena ada beberapa nilai yang hilang. Nah, untuk membangkitkan nilai yang hilang ini, kita memerlukan teknik subsetting. Nah, jadi untuk subsetting ini, kita sudah harus mempunyai acuan ya, nilai mana nilai tidak lengkap, mana nilai yang lengkap. Nah, lalu untuk mengganti nilai NA dengan nilai tertentu, itu kita harus membuat suatu kode yang berdasarkan nilai apa namanya, data nilai satu, 2, dan 3. Nah, nilai satu, 2, dan 3 itu berarti dari kolom satu, tugas 2, tugas 3. Nah, jadi ini kita panggil ya. Ini merupakan codingan subsetting data dengan menggantikan nilai missing value atau dengan nilai tertentu. Ah, tambah nilai. Nah, untuk data nilai tugas satu ini bisa kita bangkitkan ya, untuk if else is NA atau missing value data nilai gelar tugas dipanggil dari tugas satu 70 data nilai tugas satu. Lalu yang tugas dua dipanggil lagi tugas dua itu 85 data nilai tugas dua. If else is not, data nilai tugas tiga dan 90 tugas tiga. Lalu kita panggil, ini sudah dipanggil ya. Nah, jika dilihat ini yang missing value-nya itu akan terisi ya teman. Nah, akan terisi yang sebelumnya, maaf, kayak Erkanta itu di tugas dua. Nah, Erkanta di tugas dua jadi hasilnya 85 karena eh, sudah diganti dengan missing value-nya itu 85. Nah, ini bisa disesuaikan ya, angka-angka 70, 85, 90 ini sesuai dengan keperluan karena nilai tertentu. Nah, lalu menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade lebih dari sama dengan 60.
Nah, ini ada auto flash send dari Google Doc Plus dan Unilever. Berarti ini nilainya itu pasti di atas atau sama dengan 60. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, di sini kita akan memasuki recording data dan sorting data. Dimulai dari recording data dulu, kita akan run kodenya. Nah, oke, baik. Ini sudah di run kodenya, lalu kita analisis. Yang pertama kita mulai dari recording data, yaitu mengidentifikasikan kolom numerik. Di mana di sini ada numerik underscore calls, supply, di mana supply ini berfungsi untuk memeriksa apakah kolom dalam data underscore nilai ini itu terdapat data numerik atau tidak. Lalu ini kode ini akan menghasilkan vektor logika yang nentuin kolom mana yang berisi data numerik. Lalu di sini ada nilai total row sum. Nah, row sum ini menjumlahkan semua nilai dari kolom numerik untuk setiap baris, lalu menyimpan dalam kolom baru yang bernama total. Lalu untuk fungsi row sum sendiri ini untuk menghitung jumlah nilai per baris. Lalu kita selanjutnya di sini membuat kolom nilai akhir, di mana kode data underscore nilai akhir di sini nilai total per 4 itu menjelaskan bahwa kode nilai akhir ini itu diperoleh dari membagi nilai total dari setiap baris dengan 4. Jadi ini mungkin karena terdapat 4 komponen nilai ya yang ingin dihitung rata-ratanya. Lalu di sini ada membuat kolom keterangan, di mana kolom keterangan di sini kode di sini ini untuk kode nilai akhir ini ya, nilai akhir ini berfungsi untuk membagi nilai akhir. Jadi nanti menjadi 2 kelompok menggunakan fungsi cut dengan breakpoint di antara 0 sampai 59 dan 60 sampai 100. Untuk label TLS sendiri ini digunakan untuk nilai akhir di bawah 60 dan L untuk nilai akhir 60 ke atas. Hasilnya itu akan disimpan sebagai faktor atau kategori dalam kolom yang bernama keterangan. Lalu kita akan sorting data, yaitu atau mengurutkan data. Oke, sebelumnya ini hasil dari sorting data ya. Hasil dari recording data. Lalu ini yang dihasilkan, baris ini yang membagi nilai akhir. Ini dihasilkan ya. Ini setelah di run dihasilkan segini untuk nilai akhir yang di-cut menjadi 2 kelompok. Lalu kita masuk ke sorting data, mengurutkan data yang pertama ini berdasarkan NIM. Nah, kode ini mengurutkan data berdasarkan NIM, misalkan nomor induk mahasiswa dengan urutan naik akan diurutkan. Nah, di sini ada mengurutkan data berdasarkan nilai terbesar. Lalu di sini ada mengurutkan data berdasarkan nilai akhir dari terbesar ke nilai total terkecil. Di sini ada data urut. Di sini ada order. Di sini ada data urut. Data urut nilai underscore akhir, di mana ini diakses sesuai dengan urutan baru berdasarkan nilai akhir dari terbesar dan terkecil. Lalu outputnya di sini kan akan ditampilkan dengan urutan nilai akhir dari yang paling besar hingga kecil. Nah, untuk sorting data urutan berdasarkan NIM ini itu akan mengatur data secara numerik atau alfabetis tergantung pada tipe NIM-nya. Lalu untuk urutan berdasarkan nilai akan mengatur data dengan fokus pada nilai tertinggi, berguna untuk melihat peringkat performa peserta berdasarkan nilai keseluruhan mereka. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Rigi Abdi Putra Amanta akan melanjutkan dari teman saya tadi. Baiklah, jadi di sini kita tadi sudah membahas banyak sekali tentang proses-proses data, mulai dari subsetting, kemudian juga recording dan sebagainya lagi. Dan sekarang kita akan membahas tentang
merge atau merging data. Nah, tetapi mari kita bahas secara teori dulu. Kira-kira apa sih itu merging data ya? Yaitu merge, berasal dari kata merge itu menggabungkan data. Jadi ketika kita ingin menggabungkan atribut lain dengan atribut yang lama gitu. Jadi misalkan saya sudah memiliki atribut nama nim kelas gitu ya, misalkan nama nim kelas itu atribut lama saya. Kemudian saya ingin menambahkan atribut lain, yaitu misal nilai UTS dan nilai UAS. Nah, saya akan menggabungkan kedua itu. Nah, proses itu dinamakan dengan merge data atau merging data. Nah, bagaimana caranya? Mari kita langsung saja contohkan di sini. Nah, jadi dari data awal kita sudah ada, kita dalam kasus ini sudah ada data seperti ini dengan atribut yang pertama itu nama, name, gender, tugas 1, 2, 3, 4, total, nilai akhir, dan keterangan. Nah, dari atribut-atribut ini ternyata masih ada nih yang kurang, yang belum dimasukin gitu. Nah, kita ingin menambahkan itu semua. Gimana caranya? Caranya ketika kita ingin menambahkan ke sampingnya lagi, ke samping ke sini, nanti kita akan bisa melihat nilai-nilai dari atribut yang ingin kita tambahkan gitu. Nah, di sini saya ingin menambahkan atribut lain, yaitu nilai praktikum dan juga nilai kuis. Oke. Nah, nilai praktikum dan nilai kuis ini merupakan atribut lain yang ingin saya tambahkan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Yang pertama kita harus membuat datanya dulu gitu. Kita harus membuat data dulu. Nah, seperti di sini saya ingin membuat nilai praktikum dan juga nilai kuis dengan cara sama dengan C, dan kita masukkan nilai-nilainya. Dan perlu teman-teman perhatikan di sini bahwa nilai atau angka yang teman masukkan, jumlahnya semua itu harus sama dengan beberapa kolom di sini. Nah, karena di sini ada 10 ke bawah, jadi data yang akan kita masukkan dalam satu atribut itu juga harus 10. Begitu juga dengan yang nilai kuis gitu ya. Nah, kita tambahkan dari 80, 90, 40, 65 sampai 95. Kemudian di sini ada nilai kuis dari 80, 60, 70 sampai 65. Udah tuh kita buat datanya atribut baru ya. Kita udah buat kolom baru gitu, yaitu nilai praktikum dan juga kuis. Terus bagaimana cara menambahkannya? Terus kita nilai tambah sama dengan data frame. Kita di sini mengambil dari nama dulu ya, nama. Jadi nama, koma nilai praktikum, koma kuis. Kita akan menggabungkan semua ini dengan namanya nilai tambah gitu. Nah, langsung saja kita run ya. Nah, jadi kita udah nih membuat yang baru. Ada nama, ada nilai praktikum, ada nilai kuis. Nah, kemudian kita akan menggabungkan semua ini dengan nilai yang di atas ini tadi. Nah, jadi kita pengen buat lagi di samping sini lagi, yaitu nilai praktikum dan juga nilai kuis. Bagaimana caranya? Yaitu dengan teknik merging tadi. Langsung saja kita ketikkan merge, dan apa yang pengen kita gabungkan. Di sini tadi, yang di sini tadi itu kita namain dengan nilai data nilai, dan yang baru saya namakan dengan nilai tambah. Jadi ketika kita ingin menggabungkannya, merge data nilai, koma nilai tambah by nama. By nama itu jadi kita berdasarkan dengan nama-nama di sini yang sudah kita masukkan di sini. Nah, langsung saja kita run. Nah, sudah tergabung. Mungkin teman-teman nggak tahu di mana ya, tapi mereka ternyata tergabung di samping sini teman-teman. Tuh, sudah ada nilai praktikum dan juga nilai kuis di sini. Nah, jadi semuanya sudah tergabung dalam satu tabel seperti ini, misalnya dalam satu data frame. Oke, seperti itu. Nah, itu dia untuk teknik merging. Benar dipahami ya? Kemudian kita membahas tentang teknik yang selanjutnya atau yang terakhir ya, yaitu tentang reshape atau reshaping data. Nah, jadi kalau reshaping data ini secara teorinya itu adalah proses pengubahan format atau struktur data tanpa mengubah isinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyusun data dalam format yang lebih sesuai dengan kebutuhan analisis atau visualisasi. Nah, dalam konteks analisis data ini, reshaping sering melibatkan transformasi antara format data panjang, long, dan juga wide atau lebar. Nah, langsung saja kita contohkan ya. Nah, di sini kita sudah memiliki IPK
dan juga status. Nah, kita running dulu dari sini ya. Nah, kita sudah ada nih atribut baru, yaitu IPK dan juga statusnya. Dimana IPK-nya di sini nih ada yang cuti, ada yang lulus, ada yang baru gitu ya. Nah, kemudian kita mau reshaping gitu. Gimana cara reshapingnya? Nah, reshaping itu, jadi kita tahu bahwa dia menggabungkan atau menyamakan format ya, menyamakan format untuk atribut-atribut yang misalnya dia memiliki format yang berbeda gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah dengan data tadi kita gunakan reshaping. Kemudian apa yang mau kita reshape di sini? Yaitu data mahasiswa kan, dan sini tadi data mahasiswa. Nah, kemudian sama dengan nama, name, gender yang ini tadi, nama, name, gender. Terus kita tambah time var, status, direction, white. Nah, lalu kita panggil coba ya, kita panggil kan. Nah, jadilah seperti ini. Nah, jadi dia memisahkan dari yang sudah kita bariskan tadi gitu. Jadi kan tadi di sini kita cuma bisa lihat kayak gini doang nih. Yang ini cuti, yang ini lulus, yang ini baru. Nah, di reshaping ini dia membuat kolom baru lagi yang mengklasifikasikan setiap statusnya di sini gitu. Tuh. Jadi di sini ada IPK cuti, IPK lulus, dan IPK baru. Dia benar-benar mengklasifikasikannya dalam atribut yang berbeda gitu. Itu untuk reshaping. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Data variabel IPK cuti, IPK lulus, sama IPK baru. Ini untuk yang longnya ya. Nah, jadinya seperti ini. Tuh, dia ada time, ada IPK cuti, dan ID. Itu dia untuk reshaping. Oke, mungkin itu dia penjelasan dari saya mengenai merge dan juga reshaping. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan mungkin nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.